Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menghasilkan sistem check and balance lembaga negara dan latar belakang lahirnya masa reformasi. Hasil kuantitatif amandemen Undang-Undang 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan 4 kali Undang-Undang 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemenkan sebanyak 9 pasal. Perubahan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemenkan sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemenkan sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemenkan 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi jumlah total Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal. Jumlah bab yang mengalami penambahan dari 16 bab menjadi 21 bab, tetapi nomor angka bab itu juga tetap sama jumlahnya, yaitu 16, karena penambahan bab itu dilakukan dengan cara menambahkan huruf A dan B setelah nomor angka seperti gambar pada tabel berikut. Bab lama, judul bab sebelum perubahan. Bab baru, judul bab setelah perubahan. Bab lama, bentuk dan kedaulatan. Di judul bab baru tetap. Bab lama MPR, di bab baru judul bab setelah perubahan tetap, dan seterusnya. C. Pokok-pokok ketentuan hukum hasil amandemen. Apabila dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka perubahan Undang-Undang 1945 ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu: yang pertama, penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. Yang kedua, menambah ketentuan atau lembaga baru. Dan yang terakhir, memodifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Yang pertama, ketentuan yang dicabut. Beberapa ketentuan hukum yang dicabut oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan garis besar haluan negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. Yang kedua, kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang ini berdasarkan pasal 20 perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dipegang oleh Presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hal prerogatif Presiden, tetapi harus ada pertimbangan DPR. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan penjelasan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara de facto, penjelasan itu sudah ada setelah 6 bulan pengesahan Undang-Undang Dasar tersebut oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi dicantumkan dalam lampiran Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pasal yang meniadakan penjelasan itu juga tidak secara langsung menyebutkan bahwa penjelasan dicabut. Jadi rumusan pasal itu sangat tepat. Yang kedua, ketentuan dan lembaga baru. Ketentuan atau lembaga baru yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut di sini di antara lain: pertama, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Yang ketiga, Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Yang keempat, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan pemilihan umum diatur langsung dalam bab baru, bab 7B Undang-Undang 1945 pasal 22E sebelumnya diatur dalam undang-undang. Yang kelima, Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat. Yang ketiga, ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi. Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut di sini antara lain: yang pertama, reposisi MPR. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat. Mengenai reposisi majelis ini akan diuraikan di bawah. Yang kedua, penilaian presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Yang ketiga, pemilihan kepala pemerintah daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden. Yang keempat, ketentuan hak asasi manusia secara penambahan dan ketentuan hak asasi lama diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua. Usul perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan merupakan penambahan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam ayat 1 dan 5 pasal 37 Undang-Undang 1945 perubahan keempat. D. Tinjauan beberapa ketentuan hukum baru dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru seperti disebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah melakukan sesuatu perubahan yang fundamental, suatu terobosan yang baru di bidang ketatanegaraan menuju kepada suatu negara yang demokratis. Untuk lebih mengetahui bagaimana isi ketentuan-ketentuan tersebut, secara singkat akan dilakukan tujuan terhadapnya. Mengingat banyaknya materi yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam tinjauan ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yang penulis anggap penting, antara lain reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pembentukan undang-undang yang merupakan representatif kekuasaan legislatif, kekuasaan presiden yang menjalankan kekuasaan eksklusif, serta kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, serta Komisi Yudisial. Yang pertama, reposisi MPR. Reposisi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR Republik Indonesia dalam sidang tahunan 2002 telah melakukan langkah bijak dengan mengubah posisinya sebagai lembaga tertinggi negara dan memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang minimal 1 kali dalam 5 tahun kewarganegaraan yang mencakup: yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memilih presiden dan wakil presiden pengganti di tengah jalan. Yang kedua, kekuasaan membentuk Undang-Undang Dasar. Sepertinya telah disinggung di atas, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama menentukan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya menurut naskah ahli Undang-Undang Dasar itu, kewenangan ini dipegang oleh Presiden dan persetujuan DPR. Dengan demikian telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, kekuasaan presiden. Sebagaimana telah disebut di atas, kekuasaan presiden oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan di sini antara lain: yang pertama, Hakim Agung tidak lagi diangkat oleh presiden melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua, demikian juga anggota Badan Pemeriksaan Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang ketiga, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polisi Republik Indonesia. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan hal pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan demokratisasi. Yang keempat, rencana undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden apabila dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Jadi, persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang oleh Presiden tidak mutlak. Namun demikian, di sisi lain posisi Presiden semakin kuat karena ia tidak akan mudah dijatuhkan atau diberhentikan oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Daerah. Selama Presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi Presiden akan aman. Selain itu, Presiden tidak lagi bertanggung jawab pada MPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, kekuasaan kehakiman. Yang keempat, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut naskah ahli Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan. Selain yang disebutkan di atas, juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Posisi Hakim Agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung diatur demikian rupa dengan melibatkan 3 lembaga, yaitu yang pertama DPR, yang kedua Presiden, yang ketiga Komisi Yudisial. Yang kelima, latar belakang lahirnya Reformasi Indonesia. Reformasi merupakan suatu perubahan kehidupan lama, catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.
faktor-faktor pendorong terjadinya reformasi politik meliputi beberapa faktor. Yang pertama, adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. Yang kedua, adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Yang ketiga, kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup. Yang keempat, adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mahasiswa menginginkan perubahan. Faktor-faktor ekonomi meliputi hal berikut. Yang pertama, adanya krisis mata uang rupiah, naiknya harga barang tumbuhan masyarakat. Yang kedua, naiknya harga barang tumbuhan masyarakat. Yang ketiga, sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Ya cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.